Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud Partaran Harahap dengan NIM 5213 12 2014. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem pneumatik. Pneumatik berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara atau angin. Semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja disebut dengan sistem pneumatik. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem automasi. Pneumatik merupakan teori atau pengetahuan tentang udara yang bergerak, keadaan keseimbangan udara dan syarat keseimbangan. Orang yang pertama yang dikenal dengan pasti telah menggunakan alat pneumatik adalah orang Yunani yang bernama Ctesibio. Dengan demikian, istilah pneumatik berasal dari bahasa Yunani yaitu pneuma, yang artinya hembusan atau tiupan. Bahkan dari ilmu filsafat atau secara filosofi, istilah pneuma dapat diartikan sebagai nyawa. Dengan kata lain, pneumatik berarti mempelajari tentang gerakan angin atau udara yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga dan kecepatan. Di sini ada beberapa fungsi pneumatik. Yang pertama, dapat memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Biasanya cara yang dilakukan adalah dengan mendorong benda tersebut menggunakan suatu aktuator pneumatik. Fungsi ini biasanya digunakan untuk memilah barang berdasarkan standarisasi tertentu seperti ukuran, warna, dan lain-lain. Menekan barang tertentu seperti pada pemasangan tutup botol, maka pneumatik ini dapat digunakan untuk menekan tutup botol sehingga terpasang. Berikutnya, otomatisasi gerakan berulang pada industri. Seperti pada industri minuman, di mana pemasangan tutup minuman ini dilakukan secara berulang dan terus-menerus menggunakan sistem pneumatik. Apabila menggunakan tenaga manusia, maka pekerjaan ini dinilai kurang efektif. Penggunaan pneumatik sesuai sifatnya, udara mulai dikompresi dan sistem pneumatik cenderung menyerap guncangan yang berlebihan. Fitur yang berguna dalam beberapa aplikasi. Sebagian besar sistem pneumatik beroperasi pada tekanan sekitar 100 PSI. Sebagian kecil dari 3000 hingga 5000 PSI yang dilihat oleh beberapa sistem hidrolik. Dengan demikian, pneumatik umumnya digunakan ketika beban jauh lebih kecil terlibat. Sistem pneumatik umumnya menggunakan kompresor udara untuk mengurangi volume udara. Pendekatan ini dapat meningkatkan tekanan gas. Gas bertekanan bergerak melalui selang pneumatik dan dikendalikan oleh katup dalam perjalanan ke aktuator. Suplai udara sendiri harus disaring dan dipantau terus-menerus untuk menjaga sistem operasi secara efisien dan berbagai komponen berfungsi dengan baik. Ini juga membantu memastikan umur sistem yang panjang. Berikut ini beberapa poin contoh penggunaan sistem pneumatik di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lap press untuk menahan pintu, mesin pompa air, rem traktor, bis dan truk atau air brakes, selang cuci mobil, alat kompresor udara milik dokter gigi, pintu mobil otomatis. Penggunaan sistem pneumatik. Penggunaan atau aplikasi pneumatik sistem sebenarnya bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari layaknya hidrolik. Sistem ini memang banyak digunakan dalam dunia industri dan manufaktur seperti pabrik atau khususnya yang berskala nasional hingga internasional dan melibatkan mesin-mesin besar. Meskipun begitu, sistem pneumatik sederhananya bisa kita lihat di sekitar kita. Salah satu contohnya, Anda memompa ban sepeda yang kempes menggunakan pompa manual atau memompa ban mobil dan motor di bengkel menggunakan pompa elektrik. 1. Jackhammers
jika Anda tinggal di daerah ramai proyek pembangunan, pasti setiap hari sering mendengar suara jak hammer alias palu otomatis yang menggunakan sistem pneumatik. Tidak seperti palu pada biasanya, jak hammer membutuhkan listrik untuk beroperasi. Sebenarnya jak hammer adalah contoh penggunaan sistem pneumatik dalam industri yang paling mudah untuk dijelaskan, sebab tekan udara hanya berfungsi untuk menggerakkan mata palu alias ujung dari alat ini ke depan dan belakang. Jak hammer adalah alat yang digunakan untuk menghancurkan media keras seperti aspal, beton, bebatuan, dan pekerjaan sipil lainnya. Selain itu, jak hammer sendiri biasanya digunakan untuk pekerjaan pembongkaran beberapa proyek konstruksi seperti pemeliharaan jalan tol, perawatan jalur kereta api, atau shipping rel kereta api. Fungsi dari alat ini yaitu untuk membantu para pekerja proyek dalam menghancurkan aspal, beton, batu, atau membantu dalam proses pembongkaran rumah dan gedung. Akan sangat sulit bagi kita jika menghancurkan benda-benda keras tersebut dengan palu dan pahat. Cara kerja jak hammer. Cara kerjanya mirip seperti palu dan pahat yang bekerja bersamaan dengan metode rotary persuasion drill, yaitu gearbox yang menggunakan sistem hidrolik pada mesin mendorong mata bobok maju mundur dengan hentakan yang sangat keras. Kompresor udara agak seperti pompa sepeda raksasa yang tidak pernah berhenti mengembuskan udara. Ketika pekerja menekan gagang pompa udara dari kompresor ke jak hammer melalui katup di satu sisi dalam palu dan sirkuit tabung udara pile driver yang berat dan mata bor bagian bawah. Pertama, udara bertekanan tinggi mengalir satu arah di sekitar sirkuit, memaksa pile driver turun masuk hingga ke mata bor, menghancurkan ke tanah sebuah katup di dalam jaringan tabung kemudian terbalik, menyebabkan udara bersirkulasi ke arah yang berlawanan. Sekarang pile driver bergerak kembali ke atas sehingga mata bor mengendur dari tanah. Beberapa saat kemudian katup membalik lagi dan seluruh proses berulang. Hasilnya adalah bahwa pile driver menabrak bor lebih dari 25 kali setiap detik, sehingga bor naik turun di tanah sekitar 1500 kali per menit. Penggunaan alat jak hammer pneumatik, jak hammer listrik, dan jak hammer gasoline breaker. Sini ada beberapa perawatan alat jak hammer. Untuk perawatan alat jak hammer ini sendiri Anda perlu untuk melakukannya secara rutin setiap beberapa minggu sekali. Dalam hal ini Anda juga bisa melakukan pengecekan alat kerja jak hammer secara berkala untuk mengetahui kondisi kinerja dan alat pembobokan tersebut. Hal ini penting dilakukan lantaran umumnya pada alat jak hammer ini seringkali meminta penggunaannya untuk mengganti spare part dengan spool. Adapun spool sendiri umumnya akan habis dan perlu diganti sesuai penggunaan. Apabila penggunaannya selama 1 bulan penuh, maka dalam waktu sebulan itulah harus diganti. Perawatan jak hammer dilakukan setiap beberapa minggu sekali atau dicek secara berkala, secara preventif. Karena biasanya para jak hammer yang akan cepat meminta spare part ganti adalah spool. Spool akan habis dan harus diganti secara sesuai penggunaan. Jika penggunaan selama 1 bulan full, maka dalam 1 bulan itu haruslah diganti. Dan perawatan jak hammer untuk angker biasanya dalam 8 hingga 10 bulan sekali ganti, karena angker adalah alat yang untuk memicu geraknya rotor akan memutarkan roda. Dan untuk mata pahat biasanya jika penggunaannya secara kasar, maka pahat yang tajam akan tumpul. Nah, perawatannya yaitu dengan cara menajamkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa keuntungan dan kerugian sistem pneumatik.
Yang pertama itu kita akan membahas tentang keuntungannya. Penggunaan udara gempa dalam sistem pneumatik memiliki beberapa keuntungan, antara lain dapat kita sebutkan berikut ini. Yang pertama, ketersediaan yang terbatas. Udara tersedia dalam jumlah yang tanpa batas sepanjang waktu dan tempat. Udara mudah disalurkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain melalui pipa yang kecil, panjang dan berliku. Fleksibilitas temperatur. Udara dapat fleksibel digunakan pada berbagai temperatur yang diperlukan melalui peralatan yang dirancang untuk kedepan tertentu. Bahkan dalam kondisi yang agak ekstrim, udara masih dapat bekerja. Aman. Udara dapat dibebani lebih dengan aman. Selain itu, tidak mudah terbakar dan tidak terjadi hubungan singkat atau korsleting atau meledak, sehingga proteksi terhadap kedua hal ini cukup mudah. Berbeda dengan sistem elektrik yang dapat menimbulkan korsleting hingga kebakaran. Sini kita akan menjelaskan beberapa poin kerugian dari sistem pneumatik. Yang pertama, memerlukan instalasi peralatan penghasil udara. Udara gempa harus dipersiapkan secara baik hingga memenuhi syarat, memenuhi kriteria tertentu, misalnya kering, bersih, serta mengandung pelumasan yang diperlukan untuk peralatan pneumatik. Oleh karena itu, sistem pneumatik memerlukan instalasi peralatan yang relatif mahal seperti kompresor, penyaring udara, tabung pelumas, pengiring regulator, dan lain-lainnya. Yang poin berikutnya, mudah terjadi kebocoran. Salah satu sifat udara bertekanan adalah ingin selalu menempati ruang yang kosong, dan tekanan udara susah dipertahankan dalam waktu bekerja. Oleh karena itu diperlukan seal agar udara tidak bocor. Kebocoran seal dapat menimbulkan kerugian energi. Peralatan pneumatik harus dilengkapi dengan peralatan kedepan udara agar kebocoran pada sistem udara bertekanan dapat ditekan seminimal mungkin. Poin berikutnya, menimbulkan suara bising. Pneumatik menggunakan sistem terbuka. Artinya udara yang telah digunakan akan dibuang keluar sistem. Udara yang keluar cukup keras dan berisik sehingga akan menimbulkan suara bising, terutama pada saluran buang. Cara mengatasinya adalah dengan memasang peredam suara pada setiap saluran buangnya. Poin yang berikutnya, mudah mengembun. Udara yang bertekanan mudah mengembun, sehingga sebelum masuk ke sistem harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi. Di sini ada keuntungan dan kerugian penggunaan dalam sistem pneumatik. Yang pertama, keuntungan. Jumlah sumber daya. Memiliki sumber daya terbatas karena terdapat di mana-mana dan dapat dikompres dalam jumlah tak terbatas pula. Pengangkutannya mudah, penyimpanannya, temperatur, ledakan, dan kebersihan udara. Di sini ada beberapa poin kerugiannya. Yang pertama, persiapan harus bagus. Udara bertekanan memerlukan persiapan yang bagus, tidak kotor dan lembab. Yang berikutnya, compressible. Di sini sangat tidak memungkinkan untuk mendapatkan keseimbangan dan laju piston yang konstan menggunakan udara bertekanan. Poin yang berikutnya, keperluan tekanan. Udara bertekanan bersifat ekonomis hingga tekanan tertentu di bawah tekanan kerja normal sekitar 700 kPa atau 7 bar, dan selalu tergantung pada jarak dan kecepatannya, atau sekitar 20 kN hingga 30 kN. Yang berikutnya, suara udara. Bunyi pembuangan cepat sangat keras yang menjadi permasalahan sekarang. Bagaimanapun, sebagian besar bunyinya dipecahkan oleh pengembangan material. Serapan bunyi tetap masih terdengar. Di sini ada beberapa peralatan sistem pneumatik. Yang pertama yaitu kompresor. Kompresor merupakan mesin peliudak
yang menambahkan energi peluda konversibel yang berfungsi untuk menaikkan tekanan. Kompresor biasanya bekerja dengan perbedaan tekanan antara tekanan atmosfer dalam kompresor, di mana tekanan dalam kompresor lebih rendah dari tekanan atmosfer. Secara sederhana, fungsi dari kompresor adalah mengambil gas atau udara dari sekitar untuk kemudian diberikan tekanan dalam tabung dan disalurkan kembali sebagai udara bertekanan. Nah, dalam penerapannya kompresor dimanfaatkan berbagai macam keperluan. Di sini ada beberapa macam-macam kompresor. Yang pertama, kompresor torak resiprokal. Kompresor ini dikenal juga dengan kompresor torak karena kompresor ini dilengkapi dengan torak yang bekerja bolak-balik atau gerak resiprokal. Pemasukan udara diatur oleh katup masuk dan dihisap oleh torak yang geraknya menjauhi katup. Pada saat terjadi penghisapan, tekanan udara dalam silinder mengecil sehingga udara luar akan masuk ke dalam silinder secara alami. Pada saat gerak bertekanan tinggi, selanjutnya dimasukkan ke dalam tabung penyimpanan udara, tabung penyimpanan silinder. Proses tersebut berlangsung terus-menerus sehingga diperoleh tekanan udara yang diperlukan. Gerakan menghisap dan mengompresi ke tabung penampung ini berlangsung secara terus-menerus. Pada umumnya, bila tekanan dalam tabung telah melebihi kapasitas, maka katup pengaman akan terbuka atau mesin penggeraknya akan mati secara otomatis. Yang kedua, ya ada kompresor torak tingkatan sistem pendingin udara. Kompresor udara bertingkat digunakan untuk menghasilkan tekanan udara yang lebih tinggi. Udara masuk akan dikompresi oleh torak pertama, kemudian didinginkan. Selanjutnya dimasukkan dalam silinder kedua untuk dikompresi oleh torak kedua sampai pada tekanan diinginkan. Pemanfaatan pengompresian udara tahap kedua lebih besar. Temperatur udara akan naik selama terjadi kompresi, sehingga perlu mengalami proses pendinginan dengan memasang sistem pendingin. Metode pendingin yang sering digunakan misalnya dengan sistem udara atau dengan sistem air bersirkulasi. Batas tekanan maksimum untuk jenis kompresor torak resiprokal antara lain untuk kompresor atau tingkat tekanannya hingga 4 bar, sedangkan 2 tingkat atau lebih tekanannya hingga 15 bar. Yang selanjutnya ada kompresor diafragma. Diafragma kompresor juga dikenal dengan nama membrane kompresor. Kompresor ini merupakan varian konvensional dari reciprocating kompresor. Kompresor ini melakukan kompresi udara dengan menggunakan membran yang bergerak berputar untuk menarik udara masuk ke daerah kompresi dan memberinya tekanan untuk selanjutnya disimpan pada bagian tabung penyimpanan. Berikutnya ada jenis kompresor rotary baling-baling luncur. Kompresi putar dapat menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Pada kompresor putaran getaran yang dihasilkan relatif kecil dibandingkan dengan kompresor torak. Hal ini disebabkan sudut-sudut pada kompresor putar yang merupakan elemen bolak-balik mempunyai massa yang lebih kecil daripada torak. Selain itu, kompresor putar tidak memerlukan katup, sedangkan fluktuasi alirannya sangat kecil dibandingkan dengan kompresor torak. Ada beberapa jenis kompresor putar, salah satunya adalah kompresor sudu luncur. Kompresor sudu luncur mempunyai sebuah rotor yang memiliki sudu-sudu. Rotor ini berputar di dalam sebuah stator berbentuk silinder. Rotor dipasang secara eksentrik terhadap stator. Sudu-sudu dipasang pada alur di sekeliling rotor dan ditekan ke dinding silinder oleh pegas dalam alur. Jika rotor berputar, maka sudu. Macam jenis kompresor berikutnya yaitu kompresor sekrup. Dalam kehidupan sehari-hari, kompresor yang sering ditemukan di tempat tambal ban, bengkel-bengkel, dan juga di tempat-tempat pencucian kendaraan. Kompresor adalah peralatan mekanik yang berfungsi meningkatkan tekanan peluda, yakni udara atau gas.
Secara sederhana, kompresor bekerja dengan cara mengisap udara lalu dipadatkan dalam sebuah ruang bertekanan tinggi. Peningkatan tekanan tersebut lalu dipakai untuk memenuhi kebutuhan fluida bertekanan yang diperlukan oleh suatu sistem dalam skala yang lebih besar. Kompresor digunakan pula dalam dunia industri. Jenis kompresor yang berikutnya itu kompresor dengan menggunakan sistem ulir. Di sini cara kerjanya, udara masuk lewat inlet menuju exhaust time ulir yang berputar dan mengompresi udara. Selanjutnya udara yang telah dikompresi disalurkan ke dalam tangki penyimpan udara hingga disimpulkan. Prinsip kerja kompresor screw adalah mengisap, melakukan kompresi dan pengeluaran. Aplikasi kompresor screw umumnya dipakai pada pabrik manufaktur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dosen. Saya atas nama Makmur Pertahanan Arab mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyampaian kata yang kurang tepat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.